Berapa? tunggal, Roh Kudus satu, bukan? yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah bagian Roh Kudus bagian Tuhan atau bukan? dari, kenapa? Roh Kudus Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan? Tuhan juga atau Iya, bukan? karena Kok bagian dari Bapa, Tuhan? Tuhan bisa ya, dibelah-belah kayak gitu ya? bukan. Terus gimana? Jadi, Gimana? oke, saya mau jelaskan ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Namanya adalah Yesus. Itu ada tertulis di dalam Matius. Ya, saya mau tahu, Di dalam Matius Yesus itu kan 28. Tuhan, betul? Matius 3:16 sampai 17. Yesus itu kan Tuhan, ya, bagi Anda. Yesus di Sungai Yordan ketika dibaptis kan kayak gitu. Habis itu turun dari langit, terbelahlah langit kan, ada bentuk merpati turun, itulah Roh Kudus. Terus ada suara di sorga kan kayak gitu, terdengar suara dari sorga. Nah, saya mau tanya, Yesus Tuhan, betul? Betul, Roh Kudus yang turun merpati tadi Tuhan, betul? betul, Betul. Suara yang di langit dari sorga Tuhan, betul? betul. Dialah Bapa. Ya, ada berapa biji itu? Satu, Ah, satu. Justru karena Yesus Anda Tuhan, tidak betul? mengerti. Betul, Roh Kudus Tuhan, betul? betul, Bapa yang di surga Tuhan, betul? betul. Ada berapa itu? Satu, Loh, waduh. satu. Tetapi dia Waduh. mempunyai beberapa gelar. Jadi Anda harus paham itu, ya. Wah, Ketika Yesus masih ada di dunia, Yesus memesankan kepada murid-muridnya, mengatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baik. Kalau prakteknya rasul-rasul itu membaptis orang-orang yang percaya pada Yesus di dalam nama Yesus. Jadi mereka sangat paham bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Namanya adalah Yesus. Jadi Anda harus paham itu. jadi sewaktu yang disalib di tiang salib juga Yesus dan Bapa gitu. Yesus anak manusia. Loh, mana Tuhannya? Yang Roh Kudus dan Bapa tadi, yang tiga dalam satu di tubuh Yesus. Yesus anak manusia. Jadi Bapa itu, ya, Bapa itu adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia, mengambil rupa manusia, namanya adalah Yesus. Coba, yang tadi kita ulang dulu ya. Yesus di Sungai Yordan, merpati di langit. Habis itu terdengar suara dari sorga. Itu kan tiga dalam satu katanya. Nah, itu Iya. gimana cara menyatukannya kayak gimana itu? Ya, Iya, tetap kan mereka katanya satu. Tetap Ya satu. kan mereka satu. Cara menyatukannya gimana? Bukan mereka, tetapi Tuhan itu adalah Lah. tunggal. Loh. Namun gelar Tuhan itu banyak dan pekerjaannya banyak, itu saja sebenarnya. Simpel saja, tidak rumit dalam mengenal Tuhan itu. Satu, tetapi pekerjaannya banyak. Satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang bapak. Tiga, aku sayang semua. 1, 2, 3. Pinter saya dong berarti. Ya, itu dari sudut pandang Satu, Anda, karena aku tidak sayang mengenal Yesus. itu. Dua, Ya, saya maklum saja, aku gitu. sayang Roh Kudus. Tiga, aku sayang Bapak. 1, 2, 3 juga tetap. Ya, itu kan menurut hitungan-hitungan Anda. Tetapi apa terus kata gimana? Yesus tentang dirinya? Aku dan Bapa adalah satu, itu sangat jelas. Lalu Anda mengatakan 1+1 2. Itu kan dari sudut pandang Anda sebagai manusia. Tetapi dari sudut pandang Tuhan,
Aku dan Bapa adalah satu. Itu Ya cara pernyataan Yesus. menyatukannya gimana, Bang? Loh, taati saja, taati Loh, saja taati firman saja. itu. Aduh, Yesus nggak bisa kayak mengatakan gitu, aku Bang. dan Bapa adalah satu. Lalu Anda membangkang, ya akan berbeda. Pemahamannya Eh, akan berbeda abang, gitu. abang percaya perjanjian lama atau tidak? Saya lebih kepada perjanjian baru. Perjanjian baru. Iya. Tapi Hmm, bukan berarti perjanjian lama itu ditiadakan gitu. hmm. Di perjanjian lama kan Tuhan bukan manusia toh. Iya. Ah, Belum dinyatakan ya. ah. Tuhan itu wujud, bentuk dan rupa Tuhan itu apa dalam Hmm. perjanjian lama. Lalu, Gitu. lalu di mana Tuhan berkata Dia akan jadi manusia untuk menebus dosa, menumpahkan darahnya? Sebenarnya ya semua nabi-nabi itu sudah menyatakan tentang kedatangan Mesias, Tuhan yang akan menjadi manusia. Loh, yang saya tanya itu gini loh, Bang. Ya, di mana nubuatannya Tuhan berkata bahwa Dia akan jadi manusia dan memakai darahnya untuk menebus dosa. Oh, banyak sebenarnya di kitab Yesaya, tapi saya lupa pasalnya ya. Mengatakan sudah dinubuatkan. Yesaya 9 kan? Saya kurang ingat ya, kurang hafal, tapi sudah dinubuatkan tentang kedatangan Mesias, Oke. Yesus. Di mana? Saya lupa, Lupa. tidak hafal ayatnya ya dalam kitab Yesaya. Tapi yang jelas, nabi-nabi bahkan Musa itu sudah bernubuat tentang kedatangan Yesus Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel pada zaman itu. Sampai sekarang masih mereka tunggu-tunggu. Baik. Kalau begitu, di mana Yesus mengajarkan Trinitas, Bang? Saya tidak percaya Trinitas. Nah, itu 3 dalam 1 Tritunggal. Ya itu kan pemahaman mereka. Jadi saya tidak percaya. Loh, Anda kan itu berpaham juga tuh 3 dalam 1, Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga semuanya adalah 1, betul? Bukan 3 itu. 1. Ya, Tetapi Tritunggal kan? Tidak. Kalau saya mengatakan tidak. Kenapa? Kok bisa beda ya? Ya karena saya mengimani Tuhan itu adalah tunggal yang maha kuasa. 1, tetapi dia banyak ya, dia banyak pekerjaannya, pekerjaan dan gelarnya banyak. Dia sebagai nabi juga, sebagai hamba juga, sebagai utusan juga. Itu adalah sebagai gelar kepada Tuhan itu gitu. Bang, mungkinkah Tuhan jadi nabi, Bang? Ya faktanya Yesus itu juga sebagai nabi disebut oleh orang-orang gitu. Gini, Bang, orang-orang dulu dia sebagai nabi. Di perjanjian lama, Bang ya, di kitab para nabi, dulu ya Tuhan mengutus Abraham menang lawan Namrud, ya. Menang dia. Terus dulu Tuhan mengutus Nabi Musa, seorang nabi, menang dia lawan Fir'aun. Dulu, zaman dulu ya, Daud diutus Tuhan untuk melawan Goliat, ya, Jalut. Menang Daud. Nah, sekarang Tuhan mengutus firman-Nya modar sama manusia kayak gimana? Tuhannya yang modar kayak gimana? Apa faedahnya coba? Apa faedahnya itu? Memang itu Anda kurang mengerti, kurang memahami dan tidak mempelajari nubuatan. Nubuatan Yesus yang akan ke dalam dunia. Jadi itu sudah direncanakan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana perjalanan dia dan hidup di dunia ini dan faedahnya apa gitu loh, Bang? Itu sudah faedahnya ada tertulis. Faedahnya apa loh dia turun jadi manusia itu, Bang? Faedahnya lebih baik dia utus lagi nabi gitu. Ngapain dia capek-capek turun? Dia ya, berkuasa. Itu kan menurut Anda, itu kan menurut pemahaman Anda, tetapi berbeda pemahaman Anda dan pemikiran Anda dengan pemikiran Tuhan gitu. Waduh. Itu sangat jauh berbeda.
Jadi Ah, yang penting adalah kita belajar tunduk dan taat menurut cara Tuhan itu bagaimana dia datang ke dalam dunia itu sebenarnya seharusnya gitu. aduh, aduh, aduh. Kok aneh konyol aja sih Bang ya? Dulu-dulu nabi-nabi itu pada menang dengan musuh-musuhnya, musuh terkuat mereka. Ini langsung Tuhan turun gitu ya ke muka bumi. Tuhannya yang modar. Gimana ceritanya? Iya, makanya saya katakan karena Anda sendiri tidak mempelajari ya tentang nubuatan, nubuatan Yesus yang akan datang ke dalam dunia, Tuhan yang menjadi manusia. Kemarin saya sudah jelaskan ya, waktu saya pernah naik dan kita berdiskusi di Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11 itu, bahwa dikatakan ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Itu sangat jelas. Jadi apa yang kita bantah di situ? Jadi yang Ah, penting sekarang kita rendah hati dan mengikuti jalur aluran dan apa kata Tuhan itu tentang dirinya itu sebenarnya. Jangan jadi membantah-bantah kita apa kata Tuhan tentang dirinya gitu. Supaya jangan kita menjadi pembangkang di hadapan Tuhan gitu. hmm. Itu sudah direncanakan semua oleh Tuhan itu sendiri tentang dirinya yang menjadi manusia dan bagaimana dia hidup di bumi dan kematiannya, kebangkitannya dan naik ke sorga itu sudah dirancangkan Tuhan itu sendiri gitu. Lalu di mana? Kalau rancangan Tuhan seperti itu, ya, di mana dia menubuatkannya? Setahu saya, kalau rancangan seperti itu, seperti penyalipan Yesus, itu rancangan dari iblis, Bang. Mau macam mana? Itu kan menurut Anda karena Bukan itu menurut tadi saya, bukan lagi-lagi menurut saya saya, tapi katakan menurut Bible Anda. ya menurut Bible yang tertulis seperti yang saya katakan tadi bahwa semua itu sudah dirancang Tuhan dengan sempurna. Kedatangan Dia menjadi manusia Di mana supaya dia apa? mengatakan seperti itu? Ada, makanya baca saja dengan rendah hati ya. Baca saja dan pelajari Injil supaya Anda mengerti begitu. Supaya Anda tidak menjadi menghujat Tuhan gitu. Semua ada Bukan. kok. Tinggal rendah hati saja kita mempelajari tentang Tuhan itu. Hmm. Oke. Terus bang, kalau tiga Hmm. dalam satu Tritunggal yang Anda sampaikan kepada saya, cara menyatukannya itu gimana? Cara menyatukan Tritunggal, ada satu di sungai, ada satu di langit, ada satu di surga, itu macam mana? Saya Ah, tidak percaya pada Tritunggal. terus? Gimana saya bercerita tentang Tritunggal? Saya tidak percaya karena saya mengimani bahwa Tuhan itu adalah tunggal. Ya satu. Tetapi dia bisa banyak dengan sesuka hatinya. Dia bisa banyak dengan sesuka hatinya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kita saja diciptakan Dia, bumi ini diciptakan Dia, segala sesuatunya adalah milik kepunyaannya sesuai yang tertulis Yohanes pasal 1 itu. Gitu. Tetapi pekerjaannya banyak, gelarnya banyak seperti yang saya sebut tadi kan gelarnya juga sebagai guru, gelarnya juga sebagai nabi, gelarnya juga sebagai Ya itu namanya Tritunggal, utusan. Bang. Abang itu, Bang. Nih, saya mau sanggah Abang dulu ya, pakai sebuah data. Bang, nih dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 2 ya, tidak ada Tuhan itu berencana untuk menyalibkan Yesus, nggak ada. Tapi rencana dari iblis. Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi penyalipan itu rencana iblis, Bang, bukan rencana Tuhan. Bukan. Bukan. Ah, Rencana yang paling tertinggi itu, Bang, ya, supaya Anda mengerti adalah rencana Tuhan. Jadi walaupun dikatakan di situ, itu memang karena sudah direncanakan Tuhan jauh-jauh sebelumnya, itu sudah direncanakan. Jadi si Yudas itu hanyalah sebagai alat
alat iblis tadi ya Ya, nih iblis untuk apa? iblis Itu tadi. iblis telah membisikkan ke telinga Yudas. Iya, saya ngerti itu. Jadi sudah dirancangkan itu, Bang. Sudah Jadi dirancangkan, penyalipan direncanakan rencana Tuhan. siapa? Rencana Kenapa? Tuhan atau rencana iblis ini penyalipan? Rencana Tuhan. Penyalipan Loh. itu adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Tapi Itu. di sini faktanya iblis yang merencanakan, Bang. Iya, apapun ceritanya di situ, ya, saya katakan tadi bahwa rencana yang paling tertinggi itu adalah rencana Tuhan. Itu sudah dirancangkan bahwa seperti itulah jalannya Yesus itu akan dieksekusi gitu. Supaya apa? Waduh. Kehendak Tuhan tergenapi yang tertulis nubuatan di dalam Alkitab. Itu ceritanya itu, Bang. Jadi Anda harus mengerti. Waduh. Nggak perlu abang pusing-pusing dengan itu. Jadi yang penting rendah hati saja dan direnungkan. Itu ya sebenarnya. Bukan nggak perlu pusing-pusing, memang pusing, Bang. Memang pusing. Iya, karena Anda sendiri tidak menerima gitu, tidak memahami. Di situ rencana Tuhan itu. iblis, Bang. Iblis merencanakan penyalipan, membisikkan kepada Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus, agar Yudas menyerahkan kepada tentara Romawi. Yesus itu Iya. Iya, direncanakan oleh iblis, Bang. Makanya saya katakan tadi ya bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan iblis, daripada rancangan manusia. Jadi sudah direncanakan itu penyalipan Yesus itu Ya, itu sudah rencana siapa? direncanakan oleh Tuhan Rencana sendiri gitu. rencana Jadi Tuhan. tinggal Waduh. hanya menjalankannya saja. Tugas Bang, itu bang, adalah bang. bagian untuk Kalau mengeksekusi Yesus rencana, manusia gitu. Kalau rencana Tuhan bisa nggak Anda tunjukkan dalilnya di mana itu? Kalau rencana Tuhan. Oh, kapan-kapan lah saya tunjukkan ya. Oh, Tapi yang jelas kapan-kapan. itu di kitab Yesaya ya, bahwa Tuhan itu, Yesus itu sudah direncanakan kematiannya akan seperti ini, kedatangannya akan seperti ini, sudah direncanakan semua. Jadi Yudas itu tinggal hanya menjalankan itu tadi, rencana itu, Bahaya kali, Bah. Ini. rencana Tuhan itu. Waduh, iblis mengeksekusi Tuhan. Aduh. Bukan Yesus anak manusia. Lah. Yesus anak manusia. Bukan Tuhan Yesus itu. Jadi tubuhnya yang dieksekusi, supaya saudara tahu, Tubuhnya doang. Yesus anak manusia itu yang dieksekusi sebagai bukti tanda bahwa dia mengasihi manusia. Kan tujuan eksekusi penyalipan itu adalah sesuatu ya, sesuatu fakta dan bukti bahwa dia, Tuhan itu mengasihi umat manusia. Dia menebus dosa-dosa manusia dengan mencurahkan darahnya itu. Di mana tertulis kayak gitu? Itu ajaran pagan kayak gitu, Bang. Nah, itu menurut Anda ya lengkap saja Bukan. semua. Karena nggak ada nubuatannya, Bang. Di perjanjian lama menebus dosa pakai darah manusia itu nggak ada. Lihat saja apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ya, orang bangsa Ahli-ahli Yahudi. Taurat, Bang, dari bangsa Yahudi mereka memakai korban tebusan darah hewan, bukan darah manusia. Maksud saya seperti itu. Jadi maksud saya seperti Lalu itu. sejak kapan? Sejak kapan jadi darah manusia itu sejak kapan? Jadi ketika kedatangan Yesus ke dalam dunia, Yesus telah menghapuskan cara yang lama itu karena dia sudah ya, dia sendiri telah melakukan penebusan dosa itu dengan apa? Mengorbankan dirinya, kurban. Dia itu adalah kurban. Yesus anak manusia itu adalah kurban penebusan dosa bagi manusia yang percaya kepadanya tentunya. Bukan semua manusia, hanya yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya gitu. Kurbannya itu, Yesus itu adalah, kan saudara-saudara Muslim juga kan ada kurban, berkurban. Iya, itu Jadi hewan orang bukan yang manusia, juga Bah. kurban. Macam mana pula, Bang, ini? Bang, itu kurban hewan. Macam mana pula, bukan manusia yang dikurbankan, balah. Iya. Seandainya Yesus belum datang ke dalam dunia, manusia akan selalu
melakukan kurban penghapusan Bang, dosa bang, dari bang, hewan gitu. bang, abang Domba. bisa nggak abang membedakan mana tumbal, mana kurban? Iya. Ah, Jadi kan ayo, kalau menurut yang saya mana tidak tumbal, yang mana kurban, coba. sama itu Bang. Kalau saya Ah, mengatakan saya sama ya, bahwa Yesus anak manusia itu adalah dikurbankan atau ditumbalkan ya. oh, Untuk ditumbalkan. apa? Untuk Ditumbalkan untuk untuk iblis kali penebusan itu, ah. dosa manusia. Dari sudut pandang manusia kan Aduh. seperti itu. Yesus itu ditumbalkan gitu. Tapi dari Ah, sudut pandang Tuhan, Yesus itu dikurbankan gitu sebagai hmm. kurban penghapus dosa gitu. Ah, Ah, baik, 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 baik. Bang, kalau seperti itu saya mau tanya satu hal lagi boleh ya? apa itu? Ah, baik. Hmm. Sampai lupa nih pertanyaannya saya, teman-teman. Coba ingatkan dulu. Saudara Aduh, aduh, Yusuf aduh, aduh, itu, aduh, 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 aduh. yang di bawah, Aduh. teman-teman yang di bawah. Gini, 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 Ingatkan gini. dulu. Gini, Hmm. waktu Yesus di dunia diutus ya, dia tidak tahu hari kiamat. Apakah waktu itu dia jadi Tuhan atau bukan? Loh, baca saja kitab Injil Matius pasal 24 itu Iya, tentang akhir waktu itu dia zaman. manusia. Itu ketuhanannya atau kemanusiaannya? Ya dalam wujud ya, dalam wujud kemanusiaannya sebagai manusia, dia sudah menyatakan Ah, tentang akhir zaman. dia nggak tahu gitu. Ya, makanya saya katakan tadi kan baca supaya lebih jelas, dia sudah jelas Ya, mengatakan tentang akhir zaman di situ. oke. Waktu itu dia nggak tahu kan? Ditanya nggak tahu kan gitu, Bang? Justru dia Kira-kira tahu, loh, makanya dia kalau mengatakan tahu di mana, tanda-tanda Bang? akhir zaman. Justru dia tahu kan tanda-tanda akhir zaman Mumet saya jadinya. akan terjadi, makanya kan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, sakit penyakit, manusia semakin jahat, perang dan sebagainya. Itu kan sudah jelas. Yesus mengetahui tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, jadi apa yang kita bantah lagi gitu? Tinggal belajar saja dengan rendah hati. Aduh, pusing saya teman-teman. Aduh. Oh iya iya ya. Coba ini nih, baru ingat pertanyaannya. Bang, kalau Tritunggal seperti itu, Abang tidak mengatakan Tritunggal, itu kan waktu menjelaskan di Matius 3 nomor 17-nya kan ada terdengar suara dari sorga. Itu suara Bapa kah? Bapa di sorga. Mana itu Matius berapa? Matius 3 16 17. Oke, biar saya baca ya. Matius Biar 3 aja teman-teman ayat 17. ini seru. Oke, biar saya baca ya. Iya iya baca. Matius 3 ayat 17 dikatakan di sini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, Nah, itu betul. jadi Bapa di Itu sorga, adalah, iya, Bapa di sorga kan? ya. Baik. Nah, duluan mana Bapa yang di sorga dengan sorganya? Jadi, oke, saya menjelaskan ya. Bapa itu ya adalah Bapa dari segala roh. Anda mengerti kan? Bapa dari segala roh. Yang gini Bang, pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya, lebih duluan mana Tuhan dengan surga? Loh, Bapa di sorga. lebih. Kan dia bertempat di sorga. Lebih Ya. dulu mana? Sorga atau Tuhan? Ya Tuhan lah. Kan dia yang menciptakan segala sesuatunya kan? Sebelum dia di sorga, di mana dia bertempat? Ya kita tidak tahu. Yang penting dia di atas. Kita tidak Oh, tahu. jadi Tidak jadi ada seorang pun yang dia tahu. jadi Bapak tidur di surga saat ini gitu. Loh, Tuhan itu tidak pernah tidur. Oh, Biar tidak pernah saudara tahu. tidur. Manusialah yang Berarti kelelahan. Yesus bukan Tuhan ya, karena dia tidur kan?
Makanya saya katakan tadi Ah, ya, Anda harus paham Tuhan yang menjadi manusia seperti Tuhan yang yang menjadi sesuai yang manusia. Aduh. tertulis. Oke, saya baca ya, saya baca supaya jangan bingung Anda ya. Ya, Oke, Mak, ini saya bawa-bawa baca. data dong, Bang. Iya, saya baca ya. Iya, seru lagi Oke, seru oke. ini saya. Oke, saya Kalau baca Abang ya. nggak bawa data, saya mau bahas kayak gimana gitu. Oke, saya baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Dikatakan di sini ya. Bunyinya seperti ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Menurut Anda, siapakah yang dimaksud di sini? Bukankah Yesus yang dimaksud di sini bahwa dia dikatakan telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya. Ia Hmm. datang kepada milik kepunyaannya. Bang, Yesus, saya tanya dulu dah. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Ya jelas kan di Yohanes pasal 1 yang kita sudah baca ini. Dia telah Apa itu? ada di dalam dunia. Itu aja Dia pen- dulu kita Dia pelajari. pencipta. Dia pencipta atau ciptaan? Makanya saya katakan tadi Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Iya. Jadi fisik itu biar saudara tahu fisik itulah ya sebagai ciptaan. Fisiknya, tubuhnya Yesus anak manusia itulah sebagai ciptaan. Tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus anak manusia adalah roh Bapa yang maha tinggi. Tuhan Ini pencipta Bang, itu. pertanyaan saya gini sama Abang. Ketika Yesus di muka bumi, dia itu ciptaan atau pencipta, Bang? Fisik tubuhnya sebagai yang diciptakan, tetapi roh yang ada di dalam tubuh Yesus anak manusia itu adalah roh Bapa yang maha besar itu. Jadi Pencipta Yesus itu. bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Lah, Sesuai yang tadi tertulis kan ini. Yesus kan manusia tuh. Ya, Yesus, dia iya. manusia, betul? Nah, apakah dia Nah. pencipta atau ciptaan? Pencipta yang telah menjadi Pencipta. manusia. Waduh, Iya. Pencipta, ya kita berpegang kepada apa yang tertulis gitu. Ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya. Saya berpegang kepada itu gitu. Bang. Saya tidak mau ya lari kemana-mana. Saya mau berpegang kepada itu. Ia telah ada di dalam dunia, Coba lihat ini, Bang. dijadikan olehnya gitu. Bang, coba lihat ini. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang Yesus diciptakan. Iya. Yesus itu diciptakan, Bang. Makanya saya katakan tadi yang diciptakan itu adalah tubuh fisik Yesus anak manusia. Makanya Anda harus mengerti penjelasan saya. Yang diciptakan itu adalah tubuh fisik Yesus anak manusia. Itulah terus kenapa abang menyembah ciptaan coba, Bang? Kenapa abang malah menyembah ciptaan coba? Saudara tidak paham maksud saya seperti yang tertulis tadi. Tuhan ya Tuhan itu menjadi manusia, bukan kemudian manusia itu menjadi Tuhan seperti pemahaman Anda. Tuhan yang pernah menjadi manusia itu. Jadi Tuhan di mana, itu, Bang? Dibilang, Bang, coba Abang ya. Di Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia. Ya. Bukan anak manusia. Terus kalau kita lihat di Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Maleakhi 3 nomor 6. Ya. Tuhan tidak akan berubah. Terus juga di Keluaran 33 nomor 20. Ya. Lagi firman-Nya. Barang siapa yang memandang wajahku, kata Tuhan, maka dia akan mati. Zaman dulu, Bang, ya, Tuhannya para nabi, kalau kelihatan, maka manusia mati. Nah,
Tiba-tiba di zaman Yesus, Tuhannya turun, kelihatan manusia, Tuhannya yang mati. Makanya jadi Apa cerita apa jadi kayak gini, gitu? Anda memahami Tuhan itu menurut pemikiran pemahaman Anda yang keliru gitu. Tidak Loh, tunduk di zaman dulu kan menurut Bang, apa kata Tuhan tentang dirinya dan bagaimana dia datang sebagai menjadi manusia gitu. gini Jadi Bang, jelas di zaman dulu kan saya udah ceritakan di zaman dulu Tuhannya para nabi kalau kelihatan maka Tuhannya para nabi, orang yang melihat Tuhan akan mati, orangnya manusianya yang akan mati kan kayak gitu di zaman makanya dulu. makanya saya katakan tadi, Nah, kenapa Tuhan itu menjadi manusia supaya manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Karena kalau Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia, manusia tidak akan pernah mengenal Tuhan dan tidak pernah manusia bisa bertatap muka dengan Tuhan itu karena dikatakan juga Tuhan itu adalah api gitu. Jadi faedahnya apa Bang? Yang saya mau tanya justru faedahnya apa gitu loh. faedahnya Iya, supaya Anda coba Bang, mengenal Tuhan coba yang kita benar. berpikir gini. Gini ya Bang Itu ya, kita faedahnya. berpikir. Kita berpikir dulu ya. Sebentar ya. Saya mau bernarasi sedikit. Tolong Abang perhatikan ya. Gini Bang, ya, di zaman dulu para nabi diutus tuh ya. Ya, diutus. Nabi Ibrahim melawan Namrud, Ibrahim menang nabi ya. Terus Nabi Musa melawan Firaun, ya menang tuh Nabi Musa ya melawan Firaun. Terus Daud melawan Goliat, menang tuh Daud ya melawan Goliat. Nah, dulu juga ya di zaman para nabi siapa yang melihat Tuhan akan mati manusianya, ya makhluknya akan mati. Nah, di zaman Yesus langsung Tuhannya turun, Tuhannya yang modar dengan manusia. Kayak gimana? Malah Tuhannya yang mati, bukan manusianya yang mati. Macam apa itu, Makanya Bang? makanya saya katakan tadi, karena Anda tidak mengerti rancangan Tuhan itu, bagaimana dia datang menjadi manusia, bagaimana dia akan mati Masya karena Allah. menebus dosa-dosa manusia, bagaimana dia akan bangkit, lalu naik ke sorga kembali ke tahtanya, itu semua sudah dirancangkan oleh Tuhan gitu. Tapi karena Anda menolak dan tidak mau percaya dengan itu, tidak nyambung dia. Ya Itu makanya masalahnya. faedahnya apa? Kalau dia berkuasa kan dia tinggal utus nabi lagi, Bang. Itu menurut Anda gitu. Itu menurut Anda. Tetapi seandainya ya, saya ikuti dulu lah ya jalur Anda itu. Seandainya seperti yang Anda katakan tadi, maka manusia itu tidak akan pernah mengenal Tuhan yang benar itu gitu. Tidak akan pernah. Nah, dan manusia itu ya tidak akan pernah mendapat kasih karunia Tuhan gitu. Bang, di Yohanes 5 nomor 37, Bang ya. Di situ apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Kamu tidak Ya, akan dapat melihat rupanya, suaranya ya, pun tidak dapat kau dengar. Tuhan itu ya. tidak kelihatan, kata Yesus. Suaranya kagak Betul, dapat didengar. betul, Terus kenapa Abang betul. sembah Yesus? Kenapa Nah, coba? makanya di sini saya jelaskan betul. Kalau kalau Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia, manusia itu tidak akan pernah mengenal Tuhan yang benar karena Tuhan itu kan dalam wujud roh, sedangkan manusia dalam wujud fisik gitu. Tidak akan pernah mengetahui Tuhan itu bagaimana. Jadi karena itulah Tuhan itu harus menjadi manusia. Supaya apa? Manusia yang diciptakan mengenal Dia gitu. Rumit Manusia kah? yang diciptakan tidak binasa gitu. Rumit kali Bang, ente ini Bang. Konsep Simple ketuhanannya sebenarnya, rumit. simple. Bukan Rumit, betul rumit, betul betul simple. rumit. Kalau begitu saya Anda mau tanya sendiri lagi yang membuat dah. rumit gitu. Masalahnya Simple. ribet, rumit dan bikin pusing gitu. Coba saya tanya lagi sekarang ya. Gini Bang. Tanya Saya saja. tanya, tanya lagi ya. Tuhan Anda Kalau Maha bisa Kuasa. saya jawab ya. Ya, Tuhan Anda Maha Kuasa. Maha kuasa. Bisa jadi apa saja. Bisa. Hmm, bisa Termasuk nggak? menjadi manusia.
Oh, termasuk menjadi manusia dia bisa gitu ya. Mau Bisa, jadi apapun bisa gitu ya. bisa, Ah, bisa. ah, 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 ah. Bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Oh, itu nggak bisa dia sangkali. Loh, kok tiba-tiba nggak bisa, Bang? Nggak bisa. Karena Katanya maha memang, kuasa. iya, karena Kok memang tiba-tiba nggak bisa, dasarnya itu memang dari sananya sudah Tuhan. Jadi dia tidak bisa Loh, menyangkal dirinya tadi untuk tidak katanya menjadi berkuasa. Tuhan gitu. Tadi Iya, katanya berkuasa bisa jadi apa saja. nah, iya. Lalu kenapa Karena dia tidak gini, bisa menjadi tidak Tuhan? iya, karena kalau dia menyangkal dirinya untuk tidak menjadi Tuhan, berarti dia sudah berdusta atas dirinya Ah, sendiri. Anda harus tahu berarti itu. berarti ada Tuhan Anda yang tidak kuasa, yang tidak bisa. Iya, makanya Eh. makanya Anda harus paham ya. Tuhan itu tidak pernah bisa menyangkal dirinya untuk tidak menjadi Tuhan. Karena apa? Karena dia sendiri adalah Tuhan gitu. Tidak Nah, bisa Tuhan itu menyangkal dirinya untuk tidak menjadi oh, Tuhan. oh, kenapa dibatasi Tuhan Anda, Bang? Katanya maha kuasa, kekuasaannya terbatas pula. Justru Anda yang membatasi Tuhan itu sendiri gitu. Mm. Dia bisa mau apa saja kecuali ya hanya satu itu tadi. Kecuali dia menyangkal dirinya untuk tidak menjadi Tuhan itu tidak bisa. Oh, kecuali. Karena Terus bisa dari jadi sananya dia iblis nggak sudah dia? Tuhan gitu. Bisa jadi iblis nggak? Kenapa? Bisa jadi iblis nggak? Apalagi jadi iblis. Nggak bisa, Kenapa? Nggak bisa, dia jadi nggak bisa iblis. juga. Nggak bisa, Nggak bisa lah, nggak bisa. nggak bisa juga. Karena dia tidak bisa untuk membohongi dirinya sendiri untuk menjadi iblis gitu. Pribadi yang sangar, pribadi yang jahat, pribadi yang penuh dusta, nggak bisa Tuhan itu. Gitu. Aduh, 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 aduh. Kok bisa bisanya Anda atur Tuhan Anda, Bang? Bukan, saya bukan, justru Anda tidak paham apa yang saya sampaikan tadi. Saya tidak mengatur-ngatur Tuhan loh. Nah, coba di mananya saya mengatur-ngatur Tuhan? Nggak pernah, nggak ada saya mengatakan mengatur Tuhan. Aduh. Jadi Anda Sudahlah, harus sudah. Kalau paham itu, begitu. saudara ya, harus paham. Yesus mengasihi saudara. Tuhan itu telah Bang Rere, nanti kita berdiskusi lagi ya. Ente tuh diturunin moderator, nanti naik lagi ya nanti ya. Kocak juga.